ayyadzubba an irdi akhihi bi dhahril ghaib. Hendaklah dia menjaga kehormatan saudaranya saat saudaranya tidak di sisinya. Kalau saudaranya, teman kita ada di dekat kita, mungkin kita bela. Tapi kadang ketika tidak ada, orang menjelekkan, kita ikut jelekkan. Ini sikap tidak terpuji. Mestinya kita bela saudara kita ini. Meskipun itu orang yang mungkin punya masalah dengan kita. Tapi ketika difitnah, kemudian diberi label yang buruk, padahal itu kita tahu tidak seperti itu, bela saudara engkau itu. Meskipun kau tidak setuju dengan misalnya cara dakwahnya atau apa, tidak setuju, tetap jangan diolok-olok. Ini problem kita sekarang ini. Banyak kaum muslimin, tak terkecuali kadang para ustaz, begitu tidak senang dengan satu kelompok langsung jelek-jelekin. Padahal kadang perkara ikhtilaf, kunut tidak kunut aja jadi ini tuduhan yang sangat serius. Perkara-perkara beda pendapat yang para ulama dahulu itu membolehkan berbeda pendapat, kemudian saling sindir, akhirnya saling serang, terutama di medsos. Kalau ketemuan mungkin nggak akan berani seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau katakan haditsun hasan dari Abi Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ya, man radda an irdi akhi raddallahu an wajhihin nara yaumal qiyamah. Barang siapa menjaga kehormatan saudaranya, Allah jaga wajahnya, maksudnya dirinya, dari api neraka pada hari kiamat. Bela saudara kita itu. Di dalam Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir itu menceritakan bagaimana sikap Muawiyah bin Abi Sufyan saat bertengkar dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi ada pasukan Romawi yang mau melobi Muawiyah. Sayyidina Muawiyah mau membantu Muawiyah untuk apa? Mengalahkan Ali. Kemudian kata Muawiyah diusir, ya. Engkau pergilah wahai orang yang terlaknat. Kalau engkau enggak segera pergi meninggalkan wilayahku ini, aku akan bikin bumi yang luas itu jadi sempit bagi engkau. Aku akan berkompromi dengan sepupuku, yakni Sayyidina Ali, dengan Ali bin Abi Thalib, akan bersatu untuk mengusir engkau, menghancurkan engkau. Diusir itu. Sekarang kadang enggak, musuh ditemenin. Untuk apa? Jelekin saudara. Ya Allah, ya Karim. Mudah-mudahan kita dijaga dari sifat ini. Jaga kita sendiri, sudah berhentilah kita itu ada rasa enggak senang dengan orang karena beda organisasi. Kalau dia masih sesama muslim, keliru, ya dilihat itu kekeliruannya, mestinya kita sedih. Ini umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pagi sering berdoa, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta ampuni, bukan Allahumma ghfir li ummati jam'iyyati. Ya Allah, ampuni umat dari kelompok organisasi enggak. Kita umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi umatnya baginda Rasulullah. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi aib umatnya baginda Rasulullah. Kita ingin aib-aib, ya, pemikiran-pemikiran yang salah itu tidak tersebar. Tetapi kadang dengan sosmed ini jadi tersebar. Maka paling tidak kita itu jangan sampai menjadi orang yang ikut menyebarkan aib itu. Kecuali kalau itu sudah tersebar, kita punya kewajiban meluruskan. Jadi luruskan sajalah. Beri penjelasan itu yang pemikiran yang keliru atau kurang tepat, atau itu masih islami tapi dalilnya kurang pas, bisa jadi begitu. Sikap terhadap saudara itu begitu, insya Allah akan lebih baik di depan Allah Ta'ala. Kemudian doanya Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi, tambal kekurangan dari umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Munculkan sifat itu, maka Allah akan balas dengan Allah menjaga dirinya dari api neraka. Siapa ndak ingin begitu? Tinggal menata hati. Kita begitu hati kadang engkel-engkelan ini bersih tegang dengan saudara-saudara kita. Ya. Padahal yang dicintai oleh Allah belum tentu kita. Ya, belum tentu kita. Maka sudahilah itu, ya, sudahi. Kalau mau nyampaikan dalil, sampaikan saja. Insya Allah begitu. Ini terhadap umat baginda Rasul. Tentunya yang lebih taat itu tentu bisa kita lebih baik lagi sikapnya.
Kemudian riwayat dari Ishaq bin Rahawai dari Asma binti Yazid, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzaba an irdi akhi bi dhahril ghaib kana haqqan 'ala Allahi ay yu'tiqahu minan nar. Barang siapa menjaga kehormatan saudaranya pada saat saudaranya ndak ada, dijelek-jelekin dia bela, atau kalau ndak bisa bela tinggalkan, tunjukkan ndak senang aja, maka adalah menjadi kewajiban bagi Allah untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi ini luar biasa, tentunya ini adalah salah satu hal yang diperintahkan, ya, yang kewajiban-kewajiban yang lain juga dikerjakan. Jadi tidak cukup seperti ada seorang yang mengatakan, aku tidak sholat. Ya, sholatku itu adalah kalau orang baca berbicara, aku tidak megang HP. Yaitu dari satu sisi menghormati teman bagus. Jadi adab orang berbicara, sedang berbicara kita perhatikan, nggak kita sibuk sendiri. Ya. Kalau saya kadang orang berbicara, saya pegang HP itu untuk mencatat apa pertanyaannya. Ya. Tetapi tadi dia bangga tidak sholat, itu sesuatu yang perlu diluruskan. Wong kepada makhluk saja dia bisa hormati. Nah ini yang menciptakan makhluk menyuruh sholat kok nggak dia dengarkan, itu gimana? Jadi ini ada kesalahan berpikir yang sangat parah di situ. Nah orang seperti itu mestinya dinasihati, bukan kemudian dipopulerkan, dikasih panggung. Kasih panggung boleh tapi tegur waktu di panggung itu, atau nasihati setelah turun itu supaya merevisi perkataan itu. Nanti banyak yang nyontoh itu. Sudah enggak usah sholat lah, yang penting bagus kepada orang lain ya. Maka sudah Allah bebaskan dari api neraka. Maka kacau di situ. Saudaraku sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, menerima permintaan maaf orang. Ya, qabulul muslim udhra akhihi. Qabulul muslim udhru akhihi. Seorang muslim menerima uzur temannya. Ya, kemudian menjaga rahasianya dan menasihatinya. Ini yang pertama, riwayat Ibnu Majah dengan dua sanad yang keduanya jayyid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man i'tadzara ila akhihi bi ma'dziratin." Dia barang siapa yang dia dimintai maaf oleh saudaranya dengan satu permintaan maaf, alam yakbalha, kemudian dia enggak mau memberikan maaf itu, kana alaihi mithlu khati'ati sahibi maksin, maka baginya itu dosa seperti sebesar dosanya pemungut pajak. Nah, ini pemungut pajak. Ini pembahasan pajak ada, saya dulu pernah bahas, ada videonya di channel kami insyaallah. Jadi bisa dilihat. Maksud pajak itu apa? Nanti ada pajak yang boleh ya dalam kondisi tertentu, syarat dan ketentuan berlaku. Ada pajak yang haram. Dan dosa orang tidak memaafkan itu seperti dosanya pemungut pajak. Sama seperti malam pertengahan Sya'ban itu kan ada orang yang nggak mau minta ampun, yang dosanya itu juga salah satunya kalau minta ampun itu ada akan diampuni walaupun dosanya sebesar dosa pemungut pajak. Jadi ini hal yang sangat perlu kita perhatikan mestinya. Nanti set aja ada kajian kita di situ. Kemudian ini terkait memberikan maaf. Ya, penting berikan maaf dulu. Tapi ujungnya nanti yang hukum tetap proses loh ya. Hukum tetap proses ya. Itu kan nggak apa-apa itu. Bukan hal yang enggak untuk urusan jinayat itu terserah aja, mau minta balas dendam enggak apa-apa. Ini enggak ada kaitannya dengan itu. Kemudian yang kedua itu menjaga rahasia. Menjaga rahasia untuk sesuatu yang memang pantas dirahasiakan. Kalau itu membahayakan umum, itu wajib dibuka. Sebagaimana riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidzi ya, dengan sanad hasan dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza haddatsa rajulun rajulan bihadits." Kalau seorang lelaki berbicara dengan seorang lelaki yang lain dengan sebuah pembicaraan, tsumma iltafata fahuwa amanah. Kemudian dia berpaling ya, atau menoleh. Menoleh ini kan lihat ada orang enggak, sekedar kode gitu aja. Fahuwa amanah, maka itu adalah amanah.
Wal amanah wajibatul hifdz. Amanah itu wajib dijaga. Ini rahasia. Jangan kemudian kita ceritakan lagi. Ini rahasia loh ya. Kata si fulan cerita ke saya, dia bilang rahasia. Maka jangan diceritakan. Akhirnya dia ceritakan setelah ngomong begitu. Nah itu tidak amanah. Ya, kecuali nanti ada hal yang dia ceritakan rahasia itu sebetulnya membahayakan, maka bisa kita jadikan cerita. Tapi bagusnya jangan disebut karena dia tidak menyuruh untuk membuka itu. Kalau itu aib bagusnya disimpan, tidak usah diceritakan. Kemudian yang ketiga itu adalah memberikan nasihat. Sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah muttafaqun alaih, Rasulullah Jarir mengatakan bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, mengeluarkan zakat, wan nushi likulli muslim, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Jadi ini satu hal yang penting di dalam Al-Quran. Allah katakan, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, tawasaw bil haqq, saling menasihati untuk menetapi jalan yang benar. Saling dinasihati itu. Itu salah satu bentuk apa? Bentuk pertama kecintaan kita karena Allah kepada saudara kita. Karena kalau tidak dinasihati dia celaka. Orang mau masuk jurang saja kita cegah ya, supaya tidak masuk jurang. Apalagi ini jalan ke neraka dia mau titi, mestinya kita lebih prihatin lagi. Ya, kemudian tawasaw bis sabr, ya, saling menasihati untuk berbuat kesabaran.